Az-Zuhri mengatakan bahwa di detik-detik kematiannya, beliau meminta tolong diambilkan jubah wol usang miliknya. Lalu dia berpesan, "Jadikanlah ia sebagai kain kafanku." Jubah tersebut kupakai ketika melawan kaum musyrikin pada perang Badar. Sengaja aku menyimpannya untuk hari ini. Beliau meninggal di rumahnya di Akik, wilayah yang berjarak 10 mil dari Madinah. Jenazahnya dipikul di atas pundak beberapa laki-laki. Marwan bin Al-Hakam, gubernur Madinah waktu itu yang mensolatkan jenazahnya. Kemudian para istri Nabi juga mensolatkannya di kamar masing-masing. Beliau dimakamkan di Baqi. Semoga Allah meridhoi beliau dan seluruh para sahabat. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Thalabul Ilmi, untuk episode kali ini kita akan membahas sama-sama mengenai ensiklopedia sahabat, salah satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijamin masuk surga. Siapakah beliau? Lembaran-lembaran buku penuh makna tentang tokoh yang memberikan teladan kepada kita umat Islam pada generasi milenial ini memang sangat diperlukan untuk memberikan tauladan yang baik tentu saja. Dan salah satu sahabat yang akan kita ceritakan yaitu Sa'ad bin Abu Waqqas. Beliau adalah salah satu pemuda Mekah yang termasuk ke dalam pemuda yang pertama-tama masuk Islam. Tidak seperti pada remaja kebanyakan, pada usianya yang menginjak 17 tahun, Sa'ad tidak seperti remaja-remaja pada umumnya yang bermain dan lain sebagainya, melainkan Sa'ad sibuk mengasah mata panah dan menyiapkan panah. Nah, keseharian saat itu adalah seperti itu. Nah, di mana usia Sa'ad ini walaupun terbilang masih remaja, tetapi pemikirannya sangat dewasa, tidak seperti pada usia remaja pada umumnya. Di zaman Rasulullah, Sa'ad sudah banyak ikut melakukan peperangan bersama Rasulullah, dan dia merupakan salah satu sahabat yang dijamin oleh Allah untuk masuk surga karena dedikasi dan pengabdian beliau kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Harta, jiwa, dan keluarganya dipertaruhkan untuk Islam, untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika beliau masuk Islam secara diam-diam dan banyak sekali tantangan. Salah satunya adalah ketika ibunya mengetahui saat masuk Islam, maka suatu hari ibunya berkata, "Agama apakah yang engkau jalani saat ini, Sa'ad? Jika engkau tetap berada di agama kamu saat ini, ibu tidak akan makan sampai ibu meninggal, sampai semua penduduk
mencerca kamu dan mengatakan engkau pembunuh ibumu sendiri. Nah, namun apa yang dikatakan Sa'ad pada saat itu kepada ibunya, karena keteguhan imannya, Sa'ad mengatakan, "Janganlah berkata demikian, wahai ibuku, sesungguhnya aku tidak akan melepaskan agama yang ada padaku." Sampai kemudian seharian ibunya Sa'ad tidak makan dan minum hingga tubuhnya melemah. Saat tubuhnya melemah, Sa'ad pun berkata kepada ibunya, "Wahai ibu, janganlah bertindak demikian. Andainya ibu punya 100 nyawa, kemudian keluar satu persatu di hadapanku, sesungguhnya aku tidak akan keluar dari agama ini. Ayo ibu, makanlah." Kemudian atas perjuangan Sa'ad tersebut, akhirnya pelan-pelan ibunya mulai mau makan. Nah, itu adalah perjuangan dan pengorbanan Sa'ad dalam memeluk agama Islam dan meyakinkan ibunya bahwa Islam adalah agama yang benar dan tidak akan ia tinggalkan. Ketika Sa'ad berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doanya akan langsung dikabulkan oleh Allah. Ini semua karena berkah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah, kabulkanlah setiap doa yang dipanjatkan oleh Sa'ad bin Abu Waqqas. Kemudian setelah itu apa yang dipanjatkan oleh Sa'ad selalu senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah satu ketika ada seorang hamba sahaya yang memakai pakaian baru. Kemudian hamba sahaya tersebut tidak sengaja pakaiannya tersingkap oleh angin yang berhembus, sehingga saat itu auratnya terlihat. Namun pada masa Khalifah Umar tersebut, akhirnya dipanggillah hamba sahaya tersebut dan diberikan hukuman cambuk. Namun ketika Sa'ad mengetahui hal itu, Sa'ad pun lantas menyuruh Umar untuk menghentikan cambukan tersebut. Kemudian Umar pun tetap melanjutkan cambukannya. Kemudian pada saat itu Sa'ad mulai bersiap untuk memanjatkan doa kepada Allah. Melihat Sa'ad tengah bersiap memanjatkan doa, kemudian Umar kaget, tertegun dan langsung menghampiri Sa'ad. Seraya langsung memberikan cambuk itu kepada Sa'ad. "Wahai Sa'ad, terimalah cambuk ini dan sebagai penggantinya engkau boleh mencambuk diriku." Namun kemudian apa yang disampaikan oleh Sa'ad, kemudian Sa'ad memaafkan Umar. Nah, dari kisah tersebut orang-orang sudah mengenal bahwasanya Sa'ad bin Abu Waqqas setiap doanya adalah senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada kisah yang lain, Ummul Mukminin Siti Aisyah menceritakan bahwasanya pada suatu malam Rasulullah tidak dapat tidur. Kemudian beliau mengatakan, "Jika ada saja laki-laki soleh yang menemaniku dan menjagaku saat ini, maka aku akan mempersilahkannya." Kemudian pada saat itu terdengar sebuah gencatan senjata dari luar. Kemudian Rasulullah pun berkata, "Siapakah gerangan itu di luar?" Kemudian suara dari luar tersebut menyahut, "Aku Sa'ad ya Rasul." Nah, kemudian pada malam itu Sa'ad langsung saja bersedia untuk menemani dan menjaga Rasulullah untuk tidur. Nah, kemudian detik-detik menjelang kematian Sa'ad bin Abu Waqqas, anak laki-laki dari Sa'ad bin Abu Waqqas kemudian mendekati Sa'ad seraya menangis. Kemudian saat itu Sa'ad berkata kepada anaknya, "Apa yang engkau rasakan, anakku?" Kemudian anak laki-laki dari Sa'ad tersebut menjawab,
aku merasakan sedih karena sebentar lagi akan ditinggal oleh ayah. Kemudian Sa'ad berkata, "Janganlah engkau bersedih, wahai anakku. Sesungguhnya surga akan menjadi bagian dariku." Sahabat thalabul ilmi yang dirahmati oleh Allah, kita bisa mengambil hikmah daripada kisah Sa'ad bin Abu Waqqas, salah satu dari 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Senantiasa kita bisa mengambil suri tauladan daripada kisah-kisah para sahabat. Nantikan kisah-kisah para sahabat berikutnya pada episode berikutnya, insya Allah. Terima kasih sahabat thalabul ilmi sudah menonton videonya sampai selesai. Semoga kita senantiasa dijaga dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.